Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adan Faisal, NPM 2021221163. Perkenalkan, nama saya Nidaan Fitria Ramadlani dengan NPM 2021222501. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Awaliyah dengan NPM 2021221133. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hana Sajidah, NPM 202122064. Perkenalkan, nama saya Zulfa Azkia dengan NPM 2021222076. Perkenalkan, saya Zakiatur Rahmah, NPM 2021055. Perkenalkan, nama saya Putri Permatasari dengan NPM 2021222134. Perkenalkan, nama saya Hana Nurhaliza dengan NPM 2021222131. Nama saya Belva Yulida Rahmani, NPM 2021222161. Perkenalkan, nama saya Rati Septia, NPM 2021222058. Saya Muhammad Adan Faisal, selaku moderator dari kelompok 6 yang akan menyampaikan materi tentang Islam dan kebangsaan. Kepada para pemateri, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam harus mencintai tanah air sebagai ruang hidup dalam menjalankan kehidupannya yang selalu mendapatkan ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Manifestasi cinta tanah air antara lain dapat diwujudkan dengan menjaga lingkungan hidup, mengenal wilayah tanah air, dan mencintai produk dalam negeri agar tumbuh rasa nasionalisme. Sehingga kesadaran bertanah air satu, tanah air Indonesia menjadi semangat bersama bagi semua warga negara Indonesia. Rasa kebangsaan tidak dapat dinyatakan adanya tanpa dibuktikan oleh patriotisme dan cinta tanah air. Cinta tanah air tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Bahkan, Al-Quran dan praktik sunnah Nabi Muhammad SAW sangat jelas memerintahkan hal ini. Cinta Nabi Muhammad SAW kepada tanah tumpah darahnya tampak ketika beliau meninggalkan kota Mekah dan berhijrah ke Madinah. Sambil menengok ke kota Mekah, beliau SAW berucap, "Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Seandainya bukan yang bertempat tinggal di sini mengusirku, niscaya aku tidak akan meninggalkannya." Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang gugur karena membela keluarga, mempertahankan harta dan negeri sendiri dinilai sebagai syahid, sebagaimana yang gugur membela ajaran agama. Al-Quran pun menggandengkan pembelaan agama dan pembelaan negara dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Wa may yatawallawhum faulaika humudz zalimun." Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8-9. Cinta tanah air bukan hanya syariat dari Nabi Muhammad saja, tetapi bersifat universal dan diajarkan oleh para utusan Allah. Sebagai contoh, dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 126 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahluhu minats samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku,
Jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim berdoa untuk tanah airnya, yaitu 1. Menjadi negeri yang aman sentosa, 2. Penduduknya agar dilimpahi rizki, dan yang ketiga, penduduknya agar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim adalah seseorang yang begitu mencintai tanah airnya. Secara operasional, cinta tanah air dalam konsep Islam tertuang dalam hubul waton minal iman, yaitu cinta tanah air sebagian dari iman. Dalam tataran praktik di Indonesia adalah dengan menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Adapun nilai-nilai nasionalisme yang harus ditumbuhkan dalam setiap individu warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai rela berkorban. Yang kedua, nilai persatuan dan kesatuan. Ketiga, nilai harga menghargai. Yang keempat, nilai kerjasama. Dan yang kelima, nilai bangga menjadi bangsa Indonesia. Bela negara dalam Islam. Dalam catatan sejarah, 10 November 1945 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, terutama bagi umat muslim. Sebab, pada 10 November itulah nasionalisme mendapat pemaknaan yang sangat signifikan dalam paradigma keagamaan. Nasionalisme yang semula dipahami sebagai wilayah di luar keagamaan ternyata merupakan kewajiban syar'i yang harus diperjuangkan. Tampaknya dari kerangka pemikiran itulah yang menjadi dasar umat Islam untuk merawat Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pada tanggal 23 Oktober 1945, Kyai Haji Hasyim Asy'ari atas nama besar pengurus NU mendeklarasikan seruan jihad fisabilillah yang kemudian dikenal dengan resolusi jihad. Ada 3 poin penting dalam resolusi jihad. Yang pertama, setiap muslim wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pejuang yang mati dalam peperangan kemerdekaan layak disebut sebagai syuhada. Dan yang ketiga, warga negara Indonesia yang memihak kepada penjajah dianggap sebagai pemecah belah persatuan Indonesia dan harus dihukum mati. Ini sebuah keikhlasan para ulama, santri, dan juga para pelajar dalam memperjuangkan kemerdekaan NKRI, sehingga sampai saat ini kita rasakan. Tinggal kita memelihara dan juga mengisinya dengan kebaikan, amal solih baik itu ritual maupun sosial sehingga tercipta negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pendidikan bela negara merupakan suatu ikhtiar dan amal usaha dalam mempertahankan negara dari berbagai ancaman, tantangan, dan gangguan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Dasar hukum pendidikan bela negara terdapat pada Undang-Undang 1945 Pasal 30 dan juga terdapat pada Amandemen Undang-Undang 1945 Pasal 30 dan Pasal 27 Ayat 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang bela negara dalam pandangan Islam. Sebelum masuk ke sana, kita harus lebih mengetahui apa sih yang dimaksud dengan bela, apa yang dimaksud dengan negara, dan apa itu bela negara. Nah, bela artinya suatu tindakan menolong, membantu, menjaga, atau memperbaiki. Sedangkan negara adalah wilayah yang memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan. Dan bela negara adalah suatu tindakan menolong, membantu, menjaga, memperbaiki suatu wilayah dari berbagai macam permasalahan yang mengancam wilayah tersebut. Islam memiliki landasan dalil yang kuat dalam hal bela negara, di antaranya yaitu nomor 1, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, walikulin wijhatu huwa mawaliha pastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua yaitu Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi,
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallah, dan yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Nomor 3 yaitu Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Nah, yang nomor 4 yaitu Al-Quran surat An-Nisa ayat 71 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu hudu hidrokum pangfiru subatin awih piru jami'a, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama serentak. Dan beberapa hadis riwayat Bukhari diantaranya, yang pertama yang artinya, orang mukmin bagi mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang bagian-bagiannya saling menguatkan. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari yang artinya mengindahkan dan taat adalah wajib atas orang Islam, baik dia senang atau tidak, selagi tidak diperintahkan berbuat durhaka. Jika yang diperintahkan kepada yang durhaka, maka tidak harus mengindahkan dan taat. Dan yang terakhir ada hadis riwayat Abu Daud yang artinya, sebaik-baik kalian adalah pembela negaranya, selama pembelaannya bukan dosa, tapi pembela negara karena fanatisme buta, apalagi menimbulkan sikap superioritas dan pelecehan. Nabi mengistilahkan hal itu dengan asabiyah yang diharamkan. Dalam ayat dan hadis di atas sudah ditegaskan bahwa melakukan perbuatan baik dalam suatu kewajiban baik untuk diri sendiri ataupun menyangkut orang banyak. Wujud dari kegiatan bela negara dapat berupa ketaatan kepada pemimpin yang dalam istilah Islam disebut ulil amri, yang berarti orang yang diserahai tanggung jawab untuk mengurusi persoalan-persoalan suatu kaum. Dalam Islam, taat kepada ulil amri adalah suatu kewajiban selama perintahnya untuk menjalankan kebaikan. Apabila ulil amri memerintahkan kita untuk melakukan bela negara, maka kita pun wajib melaksanakannya. Kegiatan-kegiatan bela negara disusun oleh ulil amri, biasanya dalam bentuk undang-undang dan peraturan. Di antara contoh peraturan-peraturan tersebut adalah peraturan tentang menjaga kelestarian lingkungan, ketertiban lalu lintas, wajib belajar, pemberantasan korupsi, ketertiban tata kota, dan sebagainya. Semua itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan umum, maka kita wajib melaksanakannya. Tetapi, jika pemimpin memerintahkan untuk melakukan kegiatan yang melanggar aturan, maka kita tidak wajib untuk melaksanakannya. Begitupun pemimpin yang memiliki akhlak buruk, maka kita tidak wajib untuk taat. Bahkan kita harus mengingatkannya agar kembali kepada jalan yang benar. Pendekatan maqsid al-syariah, salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan hukuman Islam adalah konsep maqasid al-tashri' atau maqasid al-syariah yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer. Adapun inti dari konsep maqasid al-syariah ini, yaitu untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat, menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqasid al-syariah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Pembahasan tentang maqasid al-syariah ini secara khusus sistematis dan jelas dilakukan oleh Al-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat.
Ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk terwujud maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut. Konsep maqasid syariah atau maslahat yang dikembangkan oleh Syatibi di atas sebenarnya telah melampaui pembahasan ulama abad-abad sebelumnya. Konsep maslahat al-Syatibi tersebut melingkup seluruh bagian syariah dan bukan hanya aspek yang tidak diatur oleh nas. Syatibi merangkum bahwa tujuan Allah menurunkan syariah adalah untuk mewujudkan maslahat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum utama, yaitu Al-Quran dan Hadis, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Berdasarkan penelitian usuliyin, ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ada juga guna kepentingan menetapkan hukum kelima unsur di atas. Dibedakan menjadi 3 peringkat, dari daruriyat, hajiyat, dan tansiniyat. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peningkatan ini akan terlihat kepentingannya ketika kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Baik, selanjutnya ialah kegiatan bela negara yang dapat dilakukan oleh mahasiswa. Selaku mahasiswa, kita juga bisa mengikuti kegiatan bela negara, bukan dengan terjun ke medan perang seperti seorang tentara tentunya, tapi bisa dimulai dengan hal kecil seperti yang pertama, membina diri agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Contoh kegiatan bermanfaat itu seperti mengikuti kegiatan yang mampu menambah wawasan kita selaku mahasiswa, seperti mengikuti ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Yang kedua, senantiasa melaksanakan amanah dari kedua orang tua. Selain sebagai mahasiswa, kita juga merupakan seorang anak yang harus berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan rumah, kampus, dan masyarakat. Yang keempat, ikut serta membantu korban bencana dalam negeri, misalnya dengan mengikuti kegiatan bakti sosial dan lain sebagainya. Yang kelima, belajar dengan tekun di semua bidang kajian yang dapat dimanfaatkan untuk memakmurkan bangsa dan negara. Yang keenam, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kesemaptaan seperti bela diri, pramuka, resimen Mahawarman, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketujuh, tidak terpengaruh lingkungan yang negatif. Bukan berarti kita tidak boleh untuk berteman dengan orang-orang yang akhlaknya sedikit melenceng, tetapi jika kita memiliki keteguhan hati dalam berpikir positif, dalam berbuat baik, kita boleh saja berteman dengan mereka asalkan kita tidak ikut terpengaruh dengan sikap negatif yang mereka bawa. Akan lebih baik jika kita justru membawa mereka ke arah yang lebih positif. Kemudian yang 8, tidak mengikuti budaya asing yang berpengaruh negatif. Sebagai seorang warga negara yang baik, kita juga sepantasnya ikut serta dalam bela negara dan mewaspadai serta mengatasi ATHG. Apa itu ATHG? Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Apa saja ATHG yang mungkin menjadi ancaman bagi keamanan negara kita? Yang pertama adalah kenakalan remaja. Banyak sekali atau marak sekali kenakalan remaja yang terjadi di Indonesia saat ini. Misalnya remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas, ataupun remaja yang sering tawuran dan lain sebagainya. Yang kedua, aksi kekerasan yang berbau SARA ataupun rasisme. 3. Pelanggaran wilayah negara, baik di darat, laut, udara, dan luar angkasa. 4. Kegiatan separatis pemisahan diri dengan tujuan untuk membuat negara baru seperti yang dilakukan oleh
Timur Timur yang sekarang menjadi negara Timor Leste. 5. Merubah ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menjadi ideologi komunisme atau khilafah. Yang keenam, kejahatan dan gangguan lintas negara. 7. Pengerusakan lingkungan. 8. Memiliki pemahaman dan atau terlibat dalam aktivitas yang mengindikasikan sikap intoleran, eksklusif, radikalisme, dan terorisme. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.